Halo Sobat Milenia, hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Cinta Quran Center dan juga Rumah Singgah Al-Fatih. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kegiatannya yang dilakukan di sana. Let's go kita ngobrol. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang amat Masya Allah. Ada Pak Syafaat, perwakilan dari Quran Cinta Center. Cinta Quran Center. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih Mbak, saya Syafaat Nuryadi ya, selaku direktur di Cinta Quran Center, kampus yang punya niat dan tujuan untuk bisa menghadirkan dai-dai Quran yang nanti akan mendakwakan Quran ke seluruh pelosok Indonesia insya-Allah. Jadi aku mau nanya tentang informasi Cinta Quran Center. Pertamanya tuh gimana sih kok bisa ada ide untuk mendirikan Cinta Quran Center? Latar belakangnya tuh kayak gimana Pak? Ya, baik Mbak, ini mungkin agak flashback ke belakang Mbak, boleh ya? Jadi sebelumnya kami di yayasan ada program yang kami sebut dengan Indonesia Bisa Baca Quran. Jadi ini program memberikan pelatihan baca Quran tidak berbayar selama 8 jam yang buta huruf Al-Quran, tidak bisa baca Quran, itu jadi bisa baca insya Allah. Nah kami turun dari Aceh sampai ke Papua, ya ke pelosok-pelosok, dan kami mendapati di sana bahwa ternyata masih banyak daerah di Indonesia yang itu minim banget dai-dai Qurannya gitu. Jadi mereka bingung nih mau belajar Quran ke siapa, kemudian bahkan pengen belajar sholat pun juga bingung nanya sama siapa gitu. Ya, ngakunya sih Islam, tapi begitu ditanya, Bu, sholat nggak? Aduh, saya bingung sholat gimana caranya ya. Tapi Islam mereka gitu. Nah ini sebuah keresahan hati bagi kami ya. Gimana ceritanya Indonesia dengan sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi kok masih ada tempat-tempat yang sampai tidak tersentuh oleh hidayah Al-Quran gitu ya. Sangat sulitnya mendapatkan yang bisa mengajarkan Al-Quran, bisa membimbing mereka buat dekat dengan Islam gitu. Nah makanya akhirnya muncul ide, kayaknya butuh deh ya, butuh ada lembaga yang bisa menghasilkan atau meng-create dai yang nanti terjun ke masyarakat gitu untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menguatkan tentang keislaman gitu ya. Nah alhamdulillah akhirnya ini menjadi sebuah mimpi besar kami juga gitu. Dan apalagi ya alhamdulillah juga kami diberikan sebuah tempat yang sangat strategis gitu ya. Kami punya tempat di Bintaro yang kita tahu lah Bintaro seperti apa sekarang ya. Banyak artis Mbak yang tinggal di Bintaro gitu kan. Betul. Nanti ini sebuah memang betul-betul hadiah dan amanah juga sebetulnya ya. Kami bisa bangun di sana dan ini menjadi awal mula lah ya, untuk bagaimana kita bisa mendekatkan kembali Quran kepada Islam kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berarti itu Cinta Quran Center gratis ya? Semua anak bisa daftar? Bisa. Jadi memang kami tidak memberikan spesial ya. Apakah dia harus dari orang yang susah gitu kan, atau mungkin yang nggak mampu, tidak ya. Semua punya kesempatan buat daftar, yang penting lulus tes aja gitu. Iya, yang penting lulus seleksi ya. Lulus seleksi. Susah gitu. Gak sih Pak untuk seleksi masuk ke situ? Itu relatif sih ya, gimana anaknya ya. Gimana anaknya. Tapi kami coba membuat memang standarisasi untuk seleksi masuknya. Karena tadi ya, karena memang ini lembaga yang semuanya itu full beasiswa. Jadi santri tidak perlu keluar biaya sedikit pun, mulai dari mereka masuk sampai dengan selesai kurang lebih 2,5 tahun ya. Jadi kami ada program pendidikan di pesantren selama 2 tahun ditambah dengan 6 bulannya itu pengabdian di masyarakat. Jadi mungkin total sekitar 2,5 tahun. Bahkan ada juga pengabdiannya yang minta di-extend sampai ke 1 tahun ya. Jadi ini variatif, artinya mereka bisa stay ya kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun di pesantren ya, untuk pendidikan dan juga pengabdian. Dan semua itu mereka dapatkan, mereka mendapatkan beasiswa full ya, jadi tidak ada mereka keluarkan sedikit pun biaya di sana. Dan artinya kami mencoba untuk bagaimana supaya bibit yang masuk ini minimal memenuhi standar gitu. Karena tadi ya, karena mereka sudah mendapatkan fasilitas full beasiswa ya,
paling tidak yang mereka harus memenuhi standar yang kita inginkan gitu. Itu sebagai bahan utama lah untuk mereka belajar. Ya, jadi nggak cuman bisa masuk aja, nggak gampang, ada usahanya Pak. Betul. Jadi itu untuk cewek cowok kan? Ya, jadi kami ada asrama putra, ada asrama putri. Jadi selama 6 bulan itu bisa langsung praktek di masyarakat untuk dakwah? Ya, kami saat ini memang membagi ke beberapa klaster, Mbak. Jadi ada yang nanti terjunnya di klaster perkantoran ya, mereka mungkin masuk ke perusahaan untuk mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan ilmu ya selama belajar, tentunya membawa nuansa keislaman dalam perkantoran tersebut ya. Kemudian juga ada nanti juga yang masuk ke klaster pendidikan, jadi mereka bisa ke pesantren lagi ya, atau mungkin ke sekolah-sekolah mereka bisa mengajar dan seterusnya kan. Juga ada nanti yang masuk ke klaster yang sifatnya bisnis gitu. Oh, jadi udah mulai ke karena di tempat kami ini uniknya diajarkan mata kuliah entrepreneurship, Mbak. Gitu. Jadi mereka juga punya modal, punya bekal untuk bisa berbisnis. Nah, maka pada saat pengabdian itu juga ada tempat yang memang mereka bisa mengaplikasikan kemampuan atau mungkin ilmu yang mereka dapatkan selama kuliah tentang manajemen bisnis, itu mereka coba aplikasikan di sana. Jadi nggak cuma belajar tentang agama. Betul. Jadi ekonomi semua mencakup di ini. Untuk waktu melakukan itu tuh tadi kan 2,5 tahun. Iya, kurang lebih. Itu berarti 2,5 tahun tuh udah semuanya kayak semuanya. Agama yang udah semuanya. Jadi kami sudah siapkan kurikulumnya itu lengkap ya, Mbak ya. Mulai dari kurikulum keislaman itu menjadi yang utama ya. Kemudian kami tambahkan juga kepada mereka itu skill public speaking. Karena dai kan harus menyampaikan, mendelivery sebuah materi yang itu bisa diterima dengan mudah oleh berbagai macam kalangan audiens ya. Betul. Jadi mau audiensnya udah tua ya, mau yang mungkin ya Gen Z, Gen Y gitu kan, atau mungkin juga orang-orang di kaum urban di perkantoran, atau bahkan mungkin ibu-ibu di kampung gitu, itu bisa terdelivery dengan baik. Makanya kami ada mata kuliah public speaking yang kita masukin ya ke dalam kurikulum. Kemudian juga ada mata kuliah leadership supaya mereka bisa punya kemampuan sebagai seorang leader, sebagai pemimpin, karena tentunya mereka akan kembali ke tengah-tengah umat sebagai seorang pemimpin kan. Dan yang ketiga tadi ada tambahan entrepreneurship. Jadi seorang dai nanti yang akan lahir dari Cinta Quran Center ya, mereka adalah dai-dai yang punya kemampuan keislaman yang mumpuni, tapi ditambah juga dengan skill tadi, kemampuan public speakingnya bagus, leadershipnya juga bagus, punya karakter seorang pemimpin, dan mereka punya jiwa entrepreneur gitu. Betul. Jadi semuanya masuk ya, berarti keren banget itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak dari dulu sampai sekarang dalam mendirikan Cinta Quran Center? Ya, alhamdulillah ini kemudahan dari Allah ya Mbak ya. Artinya buat kami juga bisa membangun sebuah bangunan atau kawasan di tengah-tengah perumahan kan. Bintaro kan kawasan perumahan. Iya, klaster semua ya Pak. Ya. Jadi kami bisa membangun kawasan di area tanah kurang lebih 5.000 meter persegi. Itu memang kawasan pemukiman penduduk ya. Jadi di bagian depan kami bersentuhan dengan kompleks perumahan Bintaro, di belakang kami bersentuhan dengan perumahan dan kompleks perkampungan kan. Jadi ini betul-betul dua sisi yang berbeda nih, di depan dan di belakang beda nih, kita di tengah-tengah sebagai jembatan gitu kan. Artinya mungkin pada saat bahasa kita ke Bintaro seperti apa, bahasa kita ke perkampungan seperti apa kan. Ini sebuah tantangan yang memang sempat kami khawatirkan akan menjadi hambatan pada saat kami membangun ya. Tapi Masya Allah, pertolongan Allah ya luar biasa. Semua masyarakat mensupport ya, tidak ada yang komplain gitu kan ya. Bahkan di kawasan kami juga banyak yang non muslim juga ikut support juga ya. Jadi bukan cuma yang muslim, yang non juga ikut support ya, Masya Allah. Ini sebuah kemudahan ya, sampai akhirnya kita bisa berjalan sampai dengan sekarang. Untuk itu kan tadi dari segi tempat ya, berarti kan masyarakatnya pada mendukung. Alhamdulillah. Untuk dari segi ekonomi pertama kali membangun tuh ada
kesusahan nggak? Yeah. Namanya kan membangun tempat yang bagus lah, bermanfaat bagi orang lain kan pasti kan butuh dana. Betul, itu ada kesulitan sendiri nggak sih Pak? Itu juga sama Mbak. Ya, itu di luar dari ekspektasi kami gitu. Jadi kami sudah menyusun RAB dengan nilai sekian gitu ya. Pikir-pikir ini dari mana uangnya gitu kan. Satu sisi buat kami membangun bangunan sederhana sayang gitu loh. Karena kan tempatnya kan di Bintaro, yang mungkin ya kita tahu lah Bintaro kawasan elit ya di daerah Tangerang Selatan. Kalau dibikin bangunannya biasa aja kan sayang, tempatnya sudah bagus ya, strategis. Kemudian juga sebetulnya kami lebih ingin bagaimana bisa mencitrakan Islam itu keren gitu loh Mbak. Ya, kami pengen menyampaikan kepada masyarakat kalau pesantren itu sebuah tempat yang itu layak untuk kita banggakan gitu. Ya, punya kualitas yang baik dan seterusnya gitu. Sehingga Islam juga bisa dipandang ya tidak dipandang sebelah mata gitu ya. Kita bisa bisa bangga dengan itu. Dan ya itu ya, karena ya ini semua karena pertolongan Allah ya, kembali kita semua hanya bisa bersandar kepada Allah. Betul. Kan Allah yang kasih kemudahan ya, alhamdulillah didatangkan ya orang-orang yang baik, yang memang ingin berkontribusi untuk kami, yang mungkin punya tujuan dan ingin berjuang bersama-sama dengan kami gitu. Ini wasilah dari para donatur ya, para wakif ya, karena memang kami full ini kawasan berbasis wakaf. Jadi tidak ada sepeser pun yang itu sifatnya dana pribadi ya. Ini semuanya full ya wakaf. Meskipun yang berwakaf itu juga dari pribadi juga personal, tapi itu diniatkan untuk wakaf. Artinya ini semua aset berbasis wakaf yang memang datang dari para wakif dan para donatur gitu. Satu persatu Mbak datang ya. Dari mulai yang yang nilai donasinya ratus ribu ya sampai miliar itu datang, dan kami nggak tahu itu dari mana gitu kan. Subhanallah. Bantuan dari Allah. Betul, ya. Betul. Itu butuh waktu berapa lama Pak dalam membangun Cinta Quran? Ya, kami mulai start pembangunan di 2017. Dan start untuk mulai pembelajaran di tahun 2021. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun lebih lah dari sisi pembangunan ya. Karena memang tadi ya, karena kami mesti menjaga kenyamanan para warga di sekitar. Jadi membangunnya nggak bisa membangun yang ya dengan menggunakan alat-alat yang berat gitu ya. Itu kami juga mesti menjaga kenyamanan mereka buat tinggal kan. Jadi akhirnya mungkin agak sedikit lebih lama, itu bukan karena tidak tersedia atau terkendala dengan dana ya, tapi lebih kepada kami ingin menjaga supaya pembangunan tidak mengganggu warga sekitar, sehingga akhirnya kami mengatur timeline yang mungkin agak lebih lambat, tapi alhamdulillah based on schedule sih, semuanya on schedule, dan kita mulai start menerima angkatan yang pertama di tahun 2021. Dan tahun ini mau wisuda Mbak. Jadi bulan Agustus ya, tanggal 18 insya Allah itu wisuda angkatan yang pertama. Oh, itu yang angkatan pertama kali. Betul. Ya udah 2 tahun ya, lebih ya, hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Betul. Itu dari warganya sendiri dalam pembangunan ada nggak sih yang komplain? Kan namanya warga kan suka ada yang tidak sependapat. Betul. Ya, komplain kecil sih ada Mbak, tapi komplain bukan lebih ke tidak sesuai dengan apa yang mau kita bangun di sana ya. Tapi komplain kadang-kadang mungkin ya kami kerja kadang lewat dari jam kerja, misalkan masih kedengeran ada suara-suara bising ya, sehingga mungkin mengganggu mereka istirahat ya. Lebih ke arah itu sih. Tapi tidak komplain yang mereka tidak setuju dengan pembangunan pesantren ini gitu, tidak sampai ke arah sana sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti cuman komplainan kecil. Betul. Kalau nggak ada komplain ntar malah nggak seru. Oh iya. Kan harus ada komen negatif betul, ya Pak. Betul. Nah tadi kan itu mau wisuda ya. Nah untuk dai-nya tuh di Cinta Quran Center sekarang menciptakan berapa dai di sekarang ya, ini? Jadi angkatan pertama kami masih fokusnya di santri putra Mbak. Oh, santri karena putra. Pada saat angkatan pertama masuk, kami baru punya 1 asrama gitu. Jadi kami sifatnya pembangunan berjalan, tapi juga kegiatan juga berjalan. Jadi paralel, yang nggak harus nunggu selesai full baru kita penerimaan, tidak ya. Jadi pada saat angkatan pertama masuk, memang kami baru punya gedung asrama yang pertama, 1 gedung.
Gedung asrama yang keduanya sedang dalam proses pembangunan. Jadi kami menerimanya santri putra aja di angkatan pertama. Itu 50 orang. 50. Nah, jadi ini yang akan diwisuda di bulan ini insyaallah. Berarti bulan ini tuh udah pada lulus putra. Ya? Ya, udah selesai. Berarti untuk yang putrinya tuh masih berapa tahun lagi? Ya, putrinya angkatan yang kedua sudah masuk. Karena di tahun yang kedua kami sudah selesai bangunan yang kedua. Jadi di angkatan yang kedua sudah ada santri putra, ada santri putri. Jadi tahun angkatan kedua sekarang akan proses pengabdian. Jadi 2 September mereka mulai pengabdian keluar. Insya Allah tahun depan wisuda. Angkatan yang kedua. Angkatan yang khusus putri ya Pak? Ya, putri putra. Oh, putri Jadi, putra. Selanjutnya putri putra dan putri. Putra. Berarti sekarang tuh yang memasuki tadi ke masyarakat. Betul. Pengenalan ya Pak. Betul. Ada selama ini ada komplainan dari anak-anak muridnya, misalnya kayak fasilitasnya kurang apa gitu. Ada komplainan gitu nggak sih Pak selama ini? Ya, namanya anak-anak begitu ya. Ya, namanya anak-anak, apalagi mereka juga kan datang dari berbagai macam daerah dengan latar belakang yang beda-beda juga gitu ya. Yang lucu ada yang komplain tuh kedinginan Mbak kamarnya. Ya, karena kan mungkin ada sebagian yang nggak kuat dengan AC ya. Iya, betul. Tapi yang lain juga malah pengen pakai AC gitu. Jadi akhirnya ribut. akhirnya kedinginan pindah ke ada ruangan kosong, mereka tidurnya di sana gitu. Komplain jadi, kedinginan. Iya, malah ya ada yang juga mungkin ada gangguan dari sisi pernafasan gitu ya, sehingga akhirnya pengennya mungkin yang agak-agak hangat gitu. Nah, lebih ke situ sih Mbak. Tapi alhamdulillah dari secara keseluruhan ya tidak terlalu yang sifatnya mengganggu gitu ya, lebih kepada aktivitas tadi ya, kaitan dengan rata-rata ya, mereka merasa ada yang lebih suka hangat ya ketimbang dingin. Ada yang enak dingin nih ya, nggak kepanasan gitu kan ya, kira-kira begitu lah. Kalau overall yang lain alhamdulillah sih lancar-lancar aja Mbak, aman-aman. Berarti sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Ini aku mau nanya lagi Pak, seberapa jauh cinta Quran merubah hidup Bapak terus juga anak-anak muridnya? Pandangan Bapak seperti apa? Ya, saya pribadi ya merasakan sebuah nuansa yang berbeda ya saat saya terjun ke dunia ini gitu kan. Dunia di mana kita begitu dekat kepada Al-Quran ya, kepada Islam ya. Dunia di mana yang ternyata saya baru bisa merasakan kalau Islam, kalau Quran itu nggak seperti yang beberapa sampaikan kayak terlalu ribet gitu ya. Tapi ternyata Islam juga menyampaikan hal-hal yang simpel ya, yang justru itu membuat hidup kita semakin mudah gitu. Banyak hal yang mungkin dulu kita rasakan ya, saya rasakan gitu kan, kok susah amat sih ya, pengen ini nggak bisa. Betul. Pengen itu nggak bisa gitu kan. Manusia itu sebetulnya bukan karena nggak bisanya gitu, cuma lebih kepada kita yang nggak ikhlas menerima itu gitu ya. Karena tentunya kan Allah sudah memberikan porsi masing-masing beda-beda nih ya, mungkin si A porsi begini, si B porsi kayak begini gitu. Nah, pada saat apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kadang akhirnya kita merasa kecewa atau mungkin kesel, marah-marah sendiri gitu ya. Nah, di sini kita malah bisa semakin dekat bahwa yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik buat kita gitu. Jadi secara mindset mulai pindah tuh Mbak, dari kiri ke kanan mungkin kira-kira gitu ya. Mindset mulai berubah ya. Ditambah lagi kita harus ngurusin anak yang begitu banyak. Betul. Ya, dari berbagai macam latar belakang gitu kan. Sementara kita punya target mereka bisa jadi dai-dai yang kompeten di masa depan, yang bisa memberikan efek perubahan kepada masyarakat, kepada umat gitu. Yang tentunya semua itu hanya akan bisa terjadi kalau betul-betul Islamnya ya, Qurannya itu digali sedemikian rupa gitu kan. Ya mau nggak mau akhirnya kan jadi makin menggali, makin dekat, makin merasa lebih tenang aja gitu. Jadi sekarang itu kayaknya kalau ada masalah atau ada apa ya nggak kaget dan nggak kalau orang
orang kita bilang tuh kemurungsung gitu ya. Jadi ya kita bisa hadapi dengan kondisi yang lebih santai, lebih rileks dan yakin apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik dan nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Itu pasti ada. Tinggal permasalahannya kita mau sabar atau tidak dan kita mau terus berhusnuzon kepada Allah atau tidak gitu. Jadi ya lebih nyaman, Mbak, lebih tenang, lebih damai lah kira-kira begitu. Merubah pola pikir juga ya Pak. Jadi lebih sering bersyukur juga. Betul. Mau nanya lagi, tadi lupa tuh nanya. Siapa tahu kan sobat milenial mau daftar nih, ketentuan umum daftar di Cinta Quran Center tuh apa? Ya memang kami buka pendaftaran di setiap awal tahun ya. Awal tahun. Jadi mulai Januari sampai Maret biasanya kami buka pendaftaran. Kalau persyaratannya sih standar, Mbak. Yang jelas lulusan SMA atau sederajat. Jadi boleh SMA, boleh SMK, ya boleh madrasah aliyah, boleh juga dari pesantren yang memang setara dengan SMA gitu ya. Boleh dengan usia maksimal itu 21 tahun. Jadi mungkin kalau lulus SMA sekitar 17-18 mungkin kan. Jadi kita masih beri toleransi sampai maksimal 21 tahun. Itu masih bisa daftar. Kemudian minimal punya hafalan 1 juz ya, juz 30. Kemudian bisa memahami bahasa Arab dasar ya. Yaitu kan hal simpel lah semacam percakapan dasar atau mungkin bisa baca kitab gitu ya. Atau arti-arti. Ya, kemudian baca Qur'annya juga sudah baik bacaannya. Itu sih Mbak kalau untuk yang dari sisi pendaftaran ya. Yang umum. Yang umum lah gitu kan. Nah, mungkin yang sulit pada saat tes seleksinya gitu. Karena kami ada seleksi tertulis ya, seleksi tulis, ada seleksi lisan ya, dan terakhir interview. Dan juga wawancara dengan orang tua. Jadi ada empat tahapan ya, ujian tulis, ujian lisan, interview dan wawancara dengan orang tua. Ini 4 tahapan yang harus mereka lewati. Ya, biasanya itu mungkin yang dirasa akhirnya mungkin agak sulit ya. Kalau standarnya untuk daftar sih insya Allah aman semua. Aman ya. Banyak. Berarti itu nanti kan dipilih lagi setelah seleksi yang tadi kan. Itu bisa berguguran tuh Mbak. Jadi ujian tulis gugur ya mereka nggak bisa masuk ke ujian lisan. Jadi kami step by stepnya ada sistem gugur. Jadi nilainya tidak digabungkan ya. Jadi kalau ujian tulisnya udah nggak masuk standar, nggak bisa lanjut ke ujian yang lisan. Oh, berarti per step itu langsung misalnya dia nggak masuk langsung. Betul. Jadi kami umumkan nih. Jadi ada pengumuman hasil seleksi ujian tulis. Lolos masuk ke ujian selanjutnya lisan gitu kan. Ujian lisan lolos masuk ke wawancara gitu. Berarti lumayan panjang ya prosesnya. Panjang. Kurang lebih sekitar 2 bulan lah. 2 bulan. Untuk pendaftaran itu Pak datang ke situ atau dari semua based on online. Online. Nah, makanya ujian juga online. Jadi ujian tulisnya online, ya, ujian lisannya online, interview juga online. Jadi memudahkan untuk mereka yang dari mana aja. Makanya kan yang daftar kan dari Aceh ada, Papua ada kan. Oh iya, dari ini ya seluruh Indonesia ya, Pak. Jadi datang itu pada saat sudah dinyatakan diterima itu baru datang sebagai mahasantri gitu. Masya Allah. Jadi mereka semuanya tidak kita bebankan untuk datang ke sini karena mengingat tadi ya mungkin ada yang secara ekonominya mungkin tidak mampu gitu kan. Jadi kami berusaha untuk bagaimana memudahkan kepada mereka untuk bisa ikut daftar sampai dengan selesai dan datang ke pesantren kalau sudah dinyatakan memang lolos sebagai mahasantri di Cinta Quran Center. Berarti kalau udah masuk tuh, maksudnya kalau udah lolos tinggal datang aja? Iya, tinggal bawa persyaratan lengkapnya, yang hard copy-nya itu diserahkan ke bagian kesekretariatan. Berarti semua tuh online ya Pak? Ini dari Zoom gitu ya Pak? Ya, semuanya kita pakai berbasis online untuk ujian masuknya. Sama upload juga dari maksudnya pendaftaran, ya upload berkas juga online semua. Oh, online semua. Berarti jadi dipermudahkan ya Pak, nggak harus kan kalau anak zaman sekarang tuh kan kuliah sekolah tuh harus ada yang suruh dateng, gitu. ngasih berkas ini, terus wawancara juga harus dateng, harus pakai ini itu. Jadi kita udah siapkan aplikasi untuk mereka bisa kirim berkasnya secara online.
Berarti, Nanti pada saat kuliah baru mereka stay di asrama selama 2 tahun. 2 tahun. Tapi untuk misalnya pulang ke rumah tuh ada waktu liburnya. Itu pas kapan, Pak? Ya, kami izinkan pulang itu hanya di libur Lebaran, Mbak. Oh, libur setahun Lebaran sekali. Karena libur itu libur semester genap ya. Nah, sementara libur semester ganjil karena hanya sekitar 2 minggu kami lakukan untuk aktivitas kegiatan-kegiatan ya. Mungkin ada kegiatan daurah ya, ada kegiatan juga kompetisi antar kelas, itu kita gunakan untuk itu. Jadi kita izinkan pulang hanya di akhir semester genap dan agak panjang waktunya biar mereka juga bisa lebaran dengan orang tua di rumah gitu. Berarti hanya setahun sekali ya, Pak? Setahun sekali. Gitu. Tapi kalau untuk jenguk sih bisa. Kalau sedang mau sakit gitu. datang, gitu kan, mau jenguk. asal nanti mungkin konfirmasi ke bagian administrasi, dan kalau sudah mendapatkan izin bisa datang buat menjenguk, itu kita kasih izin. Tapi untuk jenguk ada ketentuan waktu, misalnya sebulan sekali boleh atau gimana, Pak? Atau bebas aja, Pak? Sesuai izin dari administrasi ya. Jadi memang kita tidak batasi ya. Tapi memang kalau terlalu sering juga kan nggak bagus juga buat anaknya gitu kan. Betul. Jadi mungkin itu ada ketentuan dari administrasi yang memang mengizinkan pengajuan untuk kunjungan gitu. Kecuali kalau sakit ya. Kalau sakit memang itu butuh dijemput untuk dirawat di rumah, itu kita kasih izin khusus kalau seperti itu. Oh, berarti kalau sakit boleh pulang, Pak? Ya, karena ada sakit-sakit yang kriterianya kan mungkin ini kayaknya kalau dirawat di sini repot, dan mungkin lebih nyaman kalau orang tua yang mendampingi gitu ya, supaya cepat sembuhnya gitu kan, secara psikologis kan. Jadi kami izinkan untuk dibawa pulang untuk dirawat dan didampingi di rumah sampai dengan sehat. Ada apa aja sih, Pak, fasilitas yang menunjang pembelajaran di sana? Ya, alhamdulillah kami mencoba untuk memfasilitasi para santri dengan fasilitas terbaik, Mbak ya. Yang pertama asrama ya, dari sisi asrama kami ada ruang kafetaria untuk makan. Makannya tuh nggak perlu masak, Mbak. Jadi santri udah dimasakin sama kita. Kami punya tim dapur ya, tim dapur santri yang memang menyiapkan makanan buat para santri. Mereka tinggal makan di kafetaria 3 kali sehari dan makanannya fresh ya, bukan makanan anget-angetan ya. Jadi kalau makan sarapan ya dimasaknya sebelum subuh gitu ya. Makan siang dimasaknya pagi, makan malam dimasaknya sore gitu. Jadi makanannya fresh, ada kafetaria, ada ruang kelas ber-AC ya, kemudian juga kamar tidur juga ber-AC. Kemudian ada lab komputer ya untuk kebutuhan mereka mengerjakan tugas-tugas. Nah, kami siapkan. Kemudian masjid ya untuk aktivitas ibadah itu juga ber-AC juga. Kemudian ada ruang auditorium ya untuk kegiatan-kegiatan besar atau ekstrakurikuler, atau mungkin kegiatan pada saat kita mengundang dosen-dosen tamu dari luar. Kadang-kadang kami mengundang dosen-dosen yang memang sudah punya pengalaman di sisi bisnis ya. Itu kami undang buat memberikan sharing dan experience yang berbeda buat para santri. Jadi langsung bicara dengan pakarnya gitu ya. Yang nggak hanya dari buku-buku yang dijelaskan oleh para dosen ya. Kemudian kami juga menyiapkan studio. Jadi kami punya studio podcast juga ya. Studio podcast. Yang itu kami gunakan untuk santri latihan buat konten dan mendelivery konten-konten dalam bentuk podcast dan juga YouTube ya, supaya mereka juga bisa menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Karena kan zaman sekarang dakwahnya beda, Mbak. Betul. Ya, nggak cuman ceramah ya, tapi juga mereka juga banyaknya di sosial media kan. Dan anak-anak sekarang luar biasa, Mbak, bikin kontennya keren-keren gitu. Ya, nggak kebayang lah, meskipun kita nggak ada pengajaran khusus buat bikin konten, tapi mereka belajar adaptif dengan itu ya. Adaptif. Kita fasilitasi tempatnya aja, mereka bisa gunakan studio buat bikin konten dan tayang juga di YouTube kita gitu kan. Kami punya YouTube Cinta Quran Center namanya, Mbak. Itu semua kreasinya para santri. Mulai dari syutingnya, bikin konsepnya, ngedit videonya, itu semua para santri yang mengerjakan gitu. Dan ada perpustakaan juga yang bisa mereka gunakan untuk mencari literatur-literatur yang mereka butuhkan untuk kebutuhan belajar. Berarti lengkap banget, Pak, dengan istilahnya beasiswa full. Betul. Fasilitasnya juga lengkap. Oh, ada yang lupa, Mbak, satu lagi, laundry, Mbak. Jadi mereka nggak perlu nyuci. Kan kalau pesantren itu kan setahu saya itu nyuci sendiri. Betul. Ini udah ada laundry. Aktivitas santri itu lumayan ketat, Mbak.
Jadi mereka bangun jam 3, kemudian sholat malam ya, murojaah, sholat subuh berjamaah. Setelah itu ada praktikum Quran pada subuh sampai dengan sekitar jam 6 atau setengah 7 lah. Kemudian mereka lanjut ya bersih-bersih, sarapan, jam 8 masuk kelas sampai jam 11.40. Kemudian persiapan sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah itu makan siang, baru istirahat tuh. Setelah makan siang istirahat sebentar sampai dengan sebelum asar. Ya, pada asar mereka ada kajian kitab kepesantrenan sampai dengan menjelang maghrib. Ya, setelah maghrib makan malam, ya, sholat isya berjamaah. Setelah isya ada praktikum dakwah, praktikum bahasa Arab, ya, sampai sekitar jam setengah 10 malam. Kemudian mungkin ada sesi diskusi sampai jam 10 mereka istirahat. Jadi waktu mereka tidur ya di jam 10 malam sampai dengan jam 3 pagi. Nah, karena waktunya ketat, makanya kami sebisa mungkin tidak lagi membebani mereka dengan hal-hal yang lain ya, supaya mereka bisa fokusnya belajar gitu kan. Sehingga tadi ya, untuk makan mereka tinggal makan sudah kita siapkan, kemudian juga untuk kebutuhan pakaian mereka sudah kita siapkan laundry ya. Jadi mereka udah tinggal menggunakan fasilitas yang ada. Yang penting ya belajarnya serius lah kira-kira gitu. Jadi aktivitas yang lain nggak dilakukan, tapi yang penting belajar. Betul. Kalau gitu saya juga mau, Pak. Nanti saya daftar. boleh silakan. Asal usianya masuk, Mbak. Masuk, masih muda saya, Pak. Nanti saya daftar, Pak. Selain Cinta Quran Center, saya dengar Bapak juga mendirikan Rumah Singgah Al-Fatih, betul ya, Pak? Di Bandung itu, Pak. Di Bandung. Rumah Singgah Al-Fatih itu apa, Pak? Saya kurang tahu tuh. Ya. Jadi rumah singgah, Mbak ya, emang tempat untuk singgah sementara gitu. Ini dilatar belakangi di tahun 2016, Mbak. Jadi ada saudara kami di Bandung yang mereka mendapati banyak pasien, terutama anak-anak ya, itu yang harus mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit di Bandung, tapi terkendala dengan biaya, sehingga mereka pada saat ngantri, kadang-kadang kan mesti ngantri nih, nanti dapat penanganannya mungkin baru besok atau lusa atau gimana kan, dan mereka kan jauh-jauh dari kampung, dari mana ya, nggak punya biaya untuk cari tempat tinggal sementara sambil nunggu nanti perawatannya dijalankan atau dipenuhi oleh rumah sakit, karena mereka tuh ya pada duduk tidur di emperan emperan rumah sakit gitu kan, di lorong-lorong gitu kan. Kalau yang nggak tertangani karena di situ terbatas ya, Pak. Betul gitu kan. Jadi itu yang menginisiasi awalnya, kok begini gitu kan. Rasanya tuh kayak kita secara emosional tuh ngerasa tersentuh gitu ya. Makanya akhirnya sahabat kami ya di Bandung itu berinisiasi untuk mendirikan sebuah rumah. Paling tidak rumah itu bisa dipakai buat singgah sementara anak-anak. Tadi kita fokusnya ke anak-anak, Mbak. Oh, ke anak-anak. Anak-anak yang punya penyakit berat ya, cancer, gagal jantung, maksudnya gagal ginjal, jantung bocor ya, hidrosefalus, pokoknya yang punya penyakit berat yang memang perlu penanganannya ekstra. Nah itu akhirnya kami mendirikan sebuah rumah yang bisa digunakan untuk singgah sementara sampai nanti kebutuhan kontrol di rumah sakitnya itu terjadwal gitu ya. Jadi memang selama singgah itu ya kami fasilitasi semuanya, artinya kebutuhan makannya, obat-obatannya gitu ya. Dan terutama bagi mereka yang memang dari keluarga kurang mampu ya, dan memang miris, Mbak ya. Artinya sudah mau kondisi mereka sakit parah ya, nggak punya biaya juga ya. Nunggu jadwal BPJS kan nggak bisa setiap hari, pasti kan ada waktunya kan, nanti baru bisa kontrol lagi di tanggal sekian. Itu nunggu jedanya gimana, harus pulang juga kan, ongkos juga nanti pada saat pulang juga gimana penanganan di sana kan. Makanya akhirnya di rumah singgah ini kami bantu untuk maintenance mereka ya, palingnya mereka terkawal lah kondisi sampai nanti mungkin bisa mendapatkan jadwal untuk penanganan di rumah sakitnya gitu. Dari umur berapa tuh untuk anak-anak, Pak, bisa masuk ke rumah singgah? Maksudnya bisa ditempatkan di rumah singgah? Sebetulnya sih kalau umur nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan. Paling nggak ya kalau bicara anak-anak itu kan di bawah
di bawah SMA kan. Di bawah SMA di bawah ya? SMA, jadi mungkin ya anak-anak SD ya maksimal sampai SMP lah. Maksimal SMP. Itu masih bisa gitu. Tapi rata-rata sih kalau di rumah singgah sih umurnya di bawah 12 tahun sih. Oh, 12 kisarannya tahun. gitu ya. Kisarannya di bawah 12 tahun lah. Kalaupun ada yang dewasa nggak dewasa banget lah gitu ya. Dan kami lebih kepada tadi ya, pada kondisi yang memang urgent ya untuk ditanganin ya, dan mereka betul-betul memang tidak punya kemampuan ya untuk itu. Berarti ada syarat khusus nggak Pak untuk ditempatkan di rumah singgah, atau misalnya suruh bawa berkas penyakit parah gitu? Kan BPJS kadang suka gitu Pak, harus dirujukan sini dulu. Itu harus nggak Pak? Ya memang maunya kami sih, kami nggak pilih-pilih ya, semua yang butuh kami handle gitu kan. Tapi ya itu Mbak, karena kami punya keterbatasan juga kapasitas ya, makanya kami terus berupaya ya. Ini sebagai sebuah kenikmatan ya bagi kami juga ya. Ini juga pertolongan Allah juga Mbak. Ya belum lama lah, baru beberapa hari ke belakang ya, kami akhirnya bisa tuntas menjadikan Rumah Singgah Al-Fatih ini rumah singgah berbasis wakaf yang pertama di Indonesia. Jadi akhirnya kami punya tempat, punya rumah itu memang based on wakaf Mbak. Bukan yang awalnya kami sewa. Awalnya kami ngontrak, pindah dari tempat satu ke tempat lain. Kadang-kadang begitu tetangga tahu, ini dipakai buat ini ya nampung orang-orang sakit ya, ntar ketularan segala macam. Akhirnya pindah lagi gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah baru kemarin ya kami tuntas menyelesaikan tempat yang terakhir yang sekarang di Pasteur ya, di daerah Pasteur di Bandung, itu menjadi rumah singgah berbasis wakaf yang pertama. Jadi ya tadi ya, pengennya semua kami tampung ya, tapi karena keterbatasan akhirnya kepaksa kami pilih yang betul-betul kondisinya urgent gitu Mbak, dari sisi penyakitnya dan dari sisi kondisi ekonominya gitu. Penyakit berat tadi ya, kayak cancer ya. Jadi rata-rata yang ada di sana tuh cancer, kemudian tadi ya jantung bocor, gagal ginjal, hidrosefalus, atau mungkin juga ada yang kaitan dengan pencernaan gitu ya, yang betul-betul memang urgent dan masuk kategori yang berat gitu. Itu kami dahulukan, kami utamakan. Karena secara kapasitas rumah ini memang saat ini baru bisa menampung 25 pasien Mbak. Oh, maksimal. Dengan orang tuanya ya. Jadi 25 itu kan pasti kan ada ibunya juga mendampingi. Jadi betul. 25 pasien anak ya. Termasuk dengan orang tuanya bisa ikutin. Jadi kalau orang tuanya satu anak satu udah 50 kan. Iya benar. Ada yang 2 ya, jadi 75 kan gitu. Jadi sementara itu. Makanya mudah-mudahan Mbak akan bermunculan lagi wakaf-wakaf yang lainnya ya. Biar rumah singgah ini bisa banyak hadir ya, dan kami bisa lebih banyak lagi untuk lebih membantu lagi, betul. Karena kalau mau dihitung-hitung mah 25 itu nggak ada apa-apanya Mbak. Ya, karena banyak kan, banget. Apalagi di sana kan terbatas Pak. Betul. Orangnya juga banyak kan, Betul, penyakitnya gitu. juga istilahnya banyak, orang yang kurang mampu penyakitnya juga ini. Dan yang datang itu juga dari Aceh juga ada Mbak. Dari Aceh ada, di Papua juga ada. Oh, dari Papua juga. Ya karena mungkin rujukan memang harus ke rumah sakit pemerintah yang besar gitu kan, di Bandung. Akhirnya ya mereka berdatangan gitu dari mana-mana ya, bukan cuman sekitar Bandung aja. Awalnya nggak sekitar Bandung aja nih. Tapi lama-lama sekarang juga mungkin karena udah denger ya dari Aceh ada yang datang, nggak apa-apa deh, ntar ada Rumah Singgah Al-Fatih, kita tidur di sana aja misalkan gitu kan. Dari Sulawesi juga ada gitu kan, Masya Allah. Senang sih ya, senang banget bisa membantu mereka. Cuman ya itu Mbak, ya karena keterbatasan tempat, makanya kami berharap ya nanti bisa hadir lagi rumah singgah yang lain yang bisa kami kelola untuk tadi jadi tempat yang menampung dan membersamai mereka sampai dengan sembuh. Kami sebut mereka sebagai pejuang kesembuhan Mbak, karena mereka benar-benar lagi berjuang buat supaya sembuh gitu, dengan segala fasilitas yang coba kami sediakan ya. Semoga itu bisa membantu mereka bertahan sampai nanti dapat pengobatan di rumah sakit. Untuk tenaga medisnya Pak, saat ini di rumah singgah ada berapa? Maksudnya kayak sedikit kah atau kekurangan? Enggak, alhamdulillah kalau medis cukup ya. Karena kita menyesuaikan dengan pasien. Artinya 25 anak itu sudah juga kita sesuaikan dengan jumlah tim yang ada. Plus juga alhamdulillah kami juga saat ini sudah punya 4 unit ambulans wakaf juga Mbak. Wakaf juga. Ya, jadi ini betul-betul semuanya wakaf ya. Ambulansnya dari wakaf ya. Sekarang bangunan dari wakaf gitu. Dan insya Allah Mbak ya, mohon doanya setelah ini kami akan membangun apotik. Di sana juga Pak? Ya, pengennya juga berbasis wakaf juga. Kenapa? Karena
obat-obatannya kan mahal Mbak. Iya sih, apalagi ada obat-obat yang karena penyakitnya penyakit berat ya, ada obat yang memang tidak tercover oleh BPJS, itu harganya cukup mahal. Jadi harus beli sendiri ya Pak? Betul, dan bukan cuman mahal, susah dapatnya. Iya. Gitu kan, stoknya nggak ada atau mungkin adanya di Jakarta di mana, sementara butuhnya kan cepat kan. Nah makanya kami sedang proses untuk bagaimana bisa punya apotek sendiri yang itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat dan utamanya juga untuk kebutuhan di internal kami. Dan semoga dari apotek ini kan jadi pemasukan yang itu juga bisa kita gunakan untuk membantu operasional di Rumah Singgah Al-Fatih. Betul. Jadi kendalanya itu sih Pak ya, paling obat sama keterbatasan tempat. Betul. Ada kendala lain nggak sih Pak dalam menjalankan rumah singgah itu? Ya jelas penyakit ya Mbak ya. Penyakit ya Pak. Artinya penyakit ini kan beda-beda ya, dan tergantung juga kondisi pasiennya seperti apa. Itu mungkin yang menjadi effort ya bagi tim pada saat mereka memang harus menangani, membersamai mereka gitu. Ya kalau bicara nggak tidur itu mah hal yang udah biasa, udah makanan hari-hari ya, masih mendampingi mereka gitu kan. Artinya mereka harus kekurangan waktu tidur ya. Kemudian juga kadang nggak sempat makan juga ya. Karena demi para pasiennya. Artinya waktu itu udah nggak ada hitungan normal lah kan buat mereka. Jadi kondisi sakit pasien yang mungkin jadi effort ya. Sementara kan kita berharap mereka semua kan selamat gitu. Betul. Ya. Meskipun ya takdir Allah ya, ada juga yang harus akhirnya diwafatkan memang di Rumah Singgah Al-Fatih sebelum mendapat penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Gitu. Berarti kendalanya itu sih Pak. Untuk penyakit terparah yang pernah ditangani di situ apa Pak? Penyakit apa tuh? Itu Mbak ya, hidrosefalus itu banyak ya, seperti itu. Ya, kemudian sampai nggak bisa masuk makanan selain dari menggunakan selang gitu ya. Kemudian yang tadi ya, yang jantung bocor sehingga mereka harus betul-betul di handle secara khusus ya, dengan segala keterbatasan tentunya yang ada juga di tempat kami kan. Jadi kalau bicara penyakit sih bisa dibilang memang yang berat-berat ya, karena yang berat-berat yang ada di situ ya ya semuanya cukup menantang gitu kan untuk bisa kami handle ya. Tapi ya kembali ya, karena ini memang adalah pemberian dari Allah kan. Sakit juga kan Allah yang ngasih ya. Benar. Jadi ini bagian dari yang memang harus kita jalankan ya, sebagai sebagai bentuk kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu pasti baik adanya kan. Baik itu bagi pasien, kita menguatkan pasien juga. Karena faktor psikologis juga itu cukup menyita energi Mbak. Pada saat mereka ketakutan, khawatir ya, wah kayaknya udah nggak lama lagi nih, wah nih anak saya kayaknya bentar lagi meninggal nih, itu mungkin akan lebih di atas daripada penyakit itu sendiri. Benar. Ya, itu juga akhirnya kan jadi bagaimana kita menenangkan mereka, meyakinkan mereka, para orang tua khususnya ya, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita gitu. Nah ini juga hal di luar dari teknis ya, itu itu hal di luar teknis, tapi tentunya sangat berpengaruh kan. Bagaimana mereka bisa punya psikologis yang positif ya untuk bisa terus berjuang. Insya Allah bisa sembuh gitu kan. Dan buat Allah sembuh itu gampang ya. Tinggal bagaimana kita yakin ya, bahwa ini bagian dari ikhtiar yang harus kita jalankan gitu. Untuk link donasi Pak, siapa tahu kan kita ada yang membantu. Donasi bisa diakses di mana tuh Pak ya, untuk Rumah Singgah? Oke, nanti bisa follow aja Mbak di Instagram kami ya, Rumah Singgah Al-Fatih. Nanti di sana ada informasi tentang mau donasi kemana gitu kan. Kemudian juga apa-apa yang dibutuhkan gitu kan. Atau juga bisa follow juga akun Instagramnya Cinta Quran Foundation ya. Jadi @Rumah Singgah Al-Fatih atau @Cinta Quran Foundation ya, karena memang Rumah Singgah Al-Fatih ini di bawah naungan Cinta Quran Foundation sebagai yayasan yang menaungi itu semua. Jadi bisa lihat di sana, dan insya Allah bisa DM juga langsung nanti kan, langsung kepada tim ya yang handle itu. Jadi infonya bisa lebih jelas Mbak, bisa lebih detail, dan insya Allah nanti akan direspon ya dengan cepat insya Allah. Berarti langsung ke Instagram aja ya Pak? Langsung Mbak ya, langsung bisa di DM ke sana.
Ada saran atau motivasi nggak sih Pak buat anak-anak zaman sekarang yang mau jadi dai? Boleh dikasih saran gimana tuh Pak? Motivasi. Iya, yang jelas kalau kita mengaku kita sayang kepada Rasulullah ya Mbak ya. Kan semua pasti kalau ditanya siapa yang nggak sayang sama Rasulullah, yang nggak ada, pasti semua sayang kepada Rasulullah. Ya. Bahkan semua ingin jadi umatnya Rasulullah gitu kan. Bahkan semua pengen dapat pertolongan dari Rasulullah di yaumil akhir nanti kan gitu. Nah, tinggal apa bukti sayang kita kepada beliau gitu. Ya. Dan yang Rasulullah lakukan kan semuanya kan aktivitas dakwah. Betul. Dan dakwah itu kan pekerjaannya para dai gitu. Ya. Meskipun dakwahnya bisa dengan berbagai macam hal ya. Ya bisa dakwahnya mungkin dengan konten kreator ya. Dakwahnya mungkin dengan bisnis ya. Ada yang dakwahnya mungkin dengan pendidikan dan sebagainya lah. Banyak angle-angle dakwah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi dakwah itu atau jadi dai itu nggak harus kita hafal Quran dulu, Mbak. Benar. Nggak harus kita jadi ulama dulu gitu. Nah, makanya kenapa di Cita Quran Center itu tagline-nya kan kampusnya para dai. Karena dai itu ya begitu dia tahu sebuah kebaikan ya sampaikan gitu. Ya, dan artinya para generasi millennials atau mungkin juga Gen Z ya sekarang ya, Gen Z ya, yang mereka sangat melek dengan dunia internet, sosial media, gadget dan seterusnya gitu. Itu akan sangat bermanfaat kalau apa yang mereka kuasai itu di-convert menjadi sebuah kebaikan gitu. Menyampaikan apa-apa yang itu baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, bukan menjadi hal yang akhirnya terkukung dalam kondisi yang mereka kayak nggak punya waktu buat yang lain gitu ya. Mereka fokus lihat hal-hal tayangan-tayangan malah yang nggak baik dan seterusnya, karena mereka akan merusak dirinya sendiri. Jadi kalau memang ya mereka ingin menjadi bagian dari umatnya Rasulullah, ya sudah gitu kan. Sebetulnya mereka punya kesempatan yang besar. Dan dakwah di sosial media itu jangkauannya kan jauh sekali, Mbak, bisa kemana-mana. Kalau kita cuman jadi khotib Jumat, yang dengerin cuman yang datang di masjid aja. Yang di masjid aja. Kalau kita ceramah, yang datang yang di kajian aja. Tapi kalau sosial media kan meluas, bisa kemana-mana ya. Bahkan jangkauannya kan dunia gitu. Iya. Jadi buat para Gen Y, Gen Z itu jangan putus asa bahwa kesempatan buat menyampaikan kebaikan itu luas dan itu di jempol mereka semua. Tinggal bagaimana kreativitas mereka ya untuk mengambil item-item kebaikan yang bisa mereka sampaikan di sana. Jadi jadikan kebiasaan mereka atau passion mereka itu menjadi konversi kepada kebaikan. Dan sekarang mencari ilmu gampang, Mbak, banyak ya, guru-guru kita banyak ya. Bahkan pesantren itu open ya. Kita datang, kita mau nanya itu open banget. Ya, kalau mungkin agak ragu kalau belajar di YouTube ini bener nggak ya gitu kan? Ya datengin aja rumah-rumah Quran, ya datengin pesantren, ya ketemu dengan guru-guru sana, insya Allah itu akan banyak memberikan inspirasi, motivasi. Dan sekarang kajian juga banyak, Mbak, di mana-mana. Iya, di mana-mana, Pak. Mau kajian online, mau kajian offline itu banyak. Itu kesempatan buat menyerap itu semua. Ya, tinggal nanti dikemas dengan baik, sampaikan kembali kepada masyarakat. Insya Allah jadi kebaikan. Ya, jadi Sobat Milenial, kita udah lumayan panjang juga nih ngobrol-ngobrol tentang cinta Quran, Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi kalau misalnya kalian mau berkesempatan menjadi dai, bisa langsung daftarin aja. Atau kalian juga mau donasi untuk Rumah Singgah, bisa langsung ke Instagram aja ya, Pak. Baik, insya Allah. Terima kasih kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.